Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Apa kabar kalian semua sobat Toku Lovers? Perkenalkan, nama saya Kai. Saya member baru di channel dunia Tokusatsu. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bahasan episode Kamen Rider Gachard yang dimana 2 episode sebelumnya telah dibawakan oleh rekan saya yaitu Hana. Bang Kai harap kalian semua menonton video bahasan ini dari awal sampai selesai. Kamen Rider Gachard episode 40 yang berjudul Kejahatan Turun, trio Raja Kegelapan terbesar, yang menampilkan penampilan debut penuh dari 2 Raja Kegelapan lainnya, Germain dan Gaeliah, serta kembalinya Fugakudo, Kamen Rider Wine. Raja Kegelapan Germain dan Gaeliah turun ke bumi dari dunia Ouroboros. Target mereka kali ini adalah ayah dari Rine, Fugakudo sang alkemis terkuat. Tritunggal Raja Kegelapan, termasuk Gigis, mendekati Fuga. Kata Tritunggal pada para Raja Kegelapan sendiri berarti 3 serangkai. Arti gampangnya sih mereka berada dalam satu ikatan atau berasal dari satu kesatuan. Kata Tritunggal juga ada pada beberapa artikel pengetahuan umum tentang keagamaan. Jadi mungkin juga mereka mereferensikan hal tersebut. Episode dimulai di kala Atropos dan Kloto yang masih mengharapkan kebangkitan Geryon di saat Gigis di sampingnya yang sedang sekarat. Germain dan Gaeliah akhirnya memulai debut kemunculannya. Mereka mengejek Gigis yang katanya tidak mengerti manusia, yang dimana katanya manusia ingin dikuasai mereka berdua dan berevolusi bersama Kemi dengan cara yang benar. Di sini juga terungkap bahwa ternyata Geryon sama juga merupakan boneka yang diciptakan oleh Gaeliah, dan juga terungkap bahwa yang mengambil dan memakan Geryon yaitu Germain. Germain kali ini juga tertarik pada Kloto sebagai bonekanya untuk membantu ambisinya menguasai manusia. Ia menambahkan kekuatan Kloto ke tingkat lanjut dan menjadikan Kloto Rebis nantinya semakin kuat. Di sini kita akan sedikit membahas trivia menarik tentang kedua karakter Raja Kegelapan kali ini, yaitu Germain dan Gaeliah. Pertama-tama, Germain. Karakter ini terinspirasi dari tokoh di dunia nyata yang bernama Pangeran Saint Germain, yang merupakan seorang petualang, penemu, dukun, alkemis, pianis, pemain biola, dan komposer amatir. Dan disulis suaranya oleh pengisi suara bernama Kosuke Asai, yang juga pernah mengisi suara untuk Kemi X Seed Fighter. Kedua yaitu Gaeliah. Gaeliah diambil dari nama tokoh di dunia nyata bernama Eliah, yang ternyata pada gambaran aslinya merupakan seorang pria. Latar belakangnya cukup menarik, tapi ia paling dikenal sebagai semacam tokoh agama yang cukup terkenal di beberapa sejarah dan kebudayaan. Gaeliah sendiri disulis suaranya oleh pengisi suara bernama Ito Ayasa, yang pernah mengisi suara Kemi Happy Clover, Jungle Jan, dan Unicorn. Sekarang Houtaro dan kawan-kawan masih dalam masa tenang sejenak sebelum mereka nantinya akan kembali bertarung. Sementara itu, para petinggi akademi hanya sekedar memberikan selamat dan menyuruh mereka mengembalikan Kemi kepada petinggi. Di sini sih menurut kita agak gimana gitu. Pasalnya para petinggi sejauh ini di seri Kamen Rider Gachard tidak terlalu memberi impact signifikan ke keseluruhan ceritanya. Walaupun di awal-awal mereka sering disinggung karena terlibat dalam fitnah oleh Geryon dan beberapa kejadian masa lalu akademi. Sejujurnya agak disayangkan sih, padahal bisa saja mereka memiliki peran yang lebih krusial bagi pengembangan dan detail cerita yang kemungkinan bisa membuat cerita Gachard lebih bertambah dinamis dan variatif di segi penokohan. Kita ke scene lain di mana Atropos menyuruh Rine menemuinya untuk memberitahu bahwa ayahnya sedang diincar, dan Atropos mengingatkan juga keinginan Rine untuk menyelamatkan Atropos. Di sini sih kita bisa berspekulasi antara Atropos memang sudah tidak tahu harus berbuat apa alias tersesat, atau bisa saja ia memiliki rencana tersembunyi lainnya. Tidak seperti Lachesis yang benar-benar sudah tobat. Singkat cerita, akhirnya Kloto beserta Tritunggal Raja Kegelapan berhasil menemukan tempat persembunyian Fugakudo. Lalu Rine dan kawan-kawan pun menyusul dan berhasil menyelamatkan Fugakudo. Ada adegan pertarungan Kamen Rider Win versus Kloto Rebis, versi lebih kuat yang ternyata membuat Win bisa kewalahan sampai unhenshin. Sekarang Fugakudo beserta Rine dan kawan-kawan berada di akademi. Sebenarnya di tempat persembunyiannya Fugakudo sampai saat ini, kekuatannya belum sepenuhnya pulih sejak peristiwa di episode 1 Kamen Rider Gachard karena melindungi Houtaro serta Gachard Driver. Dan di sini ini juga diungkapkan oleh Fugakudo bahwa ternyata telur Kemi yang sebenarnya itu merupakan wadah untuk pemulihan serpihan batu bertuah agar semua serpihan bisa bersatu kembali. Telur-telur atau mungkin serpihan-serpihan dari batu bertuah itu sebenarnya telah lama menghilang sampai akhirnya pada suatu waktu tiba di hadapan Fugakudo dan akhirnya mempercayakan Gachard Driver pada Houtaro. Spanner tidak setuju pada perkataan Fugakudo tentang dunia damai dengan Kemi karena menurut ia, sejauh ini kehadiran Kemi hanya membawa kekacauan, di mana kedamaian juga akan tercapai bila tidak ada Kamen Rider lagi. Semuanya menjadi hening.
Sementara para Kemi terutama Nijigon yang mendengarnya merasa tertegun, sampai nantinya ia kabur entah kemana demi mencari arti kehidupan sebagai Kemi. Mungkin selama ini Spanner memang lelah berurusan dengan Kemi dan juga masa lalunya yang juga kelam di akademi, makanya ia ingin menyudahi semua ini. Memang sih ada benarnya dan mungkin beberapa dari kita berpikiran seperti itu. Tapi sepertinya cerita Gachard akan selalu unik bila unsur Kemi selalu dibawa, karena Kemi itu sendiri menjadi salah satu dari sekian bumbu cerita Gachard yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Sementara itu, Rinne kembali ke Atropos untuk mengikat janji yang Atropos tawarkan sebelumnya di adegan ini. Dengan begini kita lihat saja nanti apakah Atropos tobat atau malah kembali lagi melanjutkan kejahatannya. Keesokan harinya terlihat Lachesis berada di taman di tengah beberapa pengunjung yang sedang bermain bersama keluarganya masing-masing. Di situ Lachesis jadi terpikirkan lagi tentang rasa kekeluargaan yang pernah ia rasakan bersama Kloto dan Atropos. Jujur kasihan juga sih lihat Lachesis yang merindukan keluarganya dan mau bagaimana lagi. Kloto dan Atropos tidak mau ikut tobat atau mungkin belum aja. Tapi pilih kita sih kalau mengacu pada seri Kamen Rider sebelumnya, terkadang tobatnya belakangan atau sewaktu sudah sekarat mau mati baru tobat. Soalnya belakangan ini, terkadang kita diperlihatkan scene wajah keraguan mereka yang mungkin tentang apakah mereka harus lanjut di sisi jahat atau keluar dan mencari jalan hidup mereka masing-masing seperti yang sudah Lachesis tekadkan. Di sela-sela Lachesis melamun, datanglah Kloto di hadapannya dan seperti biasa ingin membawa pulang Lachesis dengan cara apapun. Terjadilah lagi pertarungan Lachesis Palfarad versus Kloto Rebis. Kita pindah ke scene berikutnya saat Hotaru dan Rinne mencari Nijigon yang kabur. Di sela-sela pencarian, mereka dihadang Germain yang akhirnya muncul memperkenalkan dirinya. Tanpa basa-basi, mereka saling bertarung. Germain dengan kemampuan alkeminya bisa membuat boneka petarung dari bebatuan yang disebut golem. Hotaru untuk sementara kembali menggunakan platina Gachard. Seperti yang kita duga, mereka kewalahan karena kekuatan Germain unggul untuk saat ini. Lanjut ke pertarungan Lachesis versus Kloto di susul Spanner. Kita di sini bisa melihat perkembangan kekuatan Kloto dengan gaya bertarung yang semakin membabi buta. Bahkan Kamen Rider Valfarad pun ikut kalah. Menyadari hal itu, Lachesis menjadi sedih dan takut melihat betapa semakin mengerikannya keadaan Kloto saat ini. Episode 40 Kamen Rider Gachard secara keseluruhan dipersembahkan dengan cukup baik sebagai pembuka arc baru bagi serinya. Masih banyak hal menarik yang akan terjadi yang nanti akan kita update lagi. Pastikan kalian stay tune di channel Dunia Tokusatsu untuk update-update ke depannya. Jadi itulah dia bahasan dari episode 40 Kamen Rider Gachard. Bagaimana menurut pandangan serta komentar kalian terkait episode kali ini? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah menonton video bahasan ini. Kai pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.